Oke, baik. Sekarang kita bahas yang nomor 3. Jadi menyatakan notasi sigma dalam menyatakan notasi sigma ini dalam suatu notasi sigma yang lain gitu, tapi dengan batas bawah 2 gitu. Kalau yang ini kan batas bawahnya 6 kayak gitu. Nah, ini udah benar batas bawahnya 2. Sekarang yang ini yang perlu diubah gitu. Nah, caranya gimana? Kemarin sudah ada ya. Jadi ketika kita punya sigma gitu ya, sigma misalkan A sama dengan N sampai M gitu ya, dari bilangan A gini ya. Bukan A ya, indeks ini. Ini maka kita bisa ubah menjadi sigma dari A sama dengan N min P gitu ya. Ketika dikurangi batas bawahnya yang atas juga kita kurangi min P. Tapi untuk rumusnya kita jumlahkan plus P gitu. Demikian juga ketika di sini A-nya itu sama dengan ditambah N plus P. Nah, nanti batas atasnya juga ditambah, tapi untuk rumusnya itu kita kurangi gitu. Nah, ini formulanya seperti itu. Langsung ke contoh soalnya, latihan soalnya nomor 3A ya. Berarti di situ sigma dari A sama dengan 6 sampai 10 dari A kuadrat plus 1 ditambah sigma dari A sama dengan 2 sampai 6 dari 4A plus 3 itu sama dengan berapa gitu kan ya. Nah, ini kita ubah karena si angka 6 ini pengennya jadi angka 2 ya, karena kan pengennya jadi batas bawahnya 2 gitu ya. Maka perlu diapain ini supaya 6 itu perlu diapain supaya jadi 2 gitu. 6 dikurangi 4 kan ya gitu. Maka yang atas juga harus dikurangi 4. Tapi rumusnya itu ditambah ya. Bukan ini ya, tapi A di sini ya. Berarti ini jadi A plus 4 kuadrat plus 1 gitu ya, yang dirubah di dalamnya. Oke. Ditambah dengan ini tetap ya, sigma A sama dengan 2 sampai 6 4A plus 3. Oke, berarti sama dengan sigma dari A sama dengan 2. Mohon maaf ya, ini banyak sekali suara. Di sebelah itu ada anak-anak main, terus ada motor lewat dan sebagainya. Mohon maaf ya. 10 kurangi 4 itu 6. Oke, di sini A plus 4 kuadrat itu bisa kita tuliskan A plus 4 kali A plus 4, kemudian ini masih ditambah 1 gitu ya, plus sigma dari A sama dengan 2 sampai 6 dari 4A plus 3 gitu. Nah, ini kita kalikan ya, ini A kalikan A berarti nanti A kuadrat, ini kali ini berarti plus 4A, kemudian di sini kali sini berarti plus 4A lagi, sini kali sini berarti plus 16. Jangan lupa plus satunya gitu. Ini oke, sigma A sama dengan 2 sampai 6 gitu ya. Nah, di sini karena dia sudah sama gitu ya, karena dia sudah sama apanya maksudnya Ustazah? Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa ini kan batas atasnya sama-sama 6, kemudian batas bawahnya sama-sama 2. Nah, kalau seperti ini bisa kita gabungkan gitu ya, bisa kita gabungkan menjadi sigma A sama dengan 2 sampai 6 dari A kuadrat plus, oh ya ini jangan lupa dijumlah, berarti 8A ya. 8A plus ini jangan lupa dijumlah, plus 17. Nah, ini kalau indeksnya sama kita masukin aja, berarti plus 4A plus 3. Nah, kayak gini. Berarti sama dengan sigma A sama dengan 2 sampai 6 dari A kuadrat. Ini 8A sama 4A berarti plus 12A. Kemudian 17 sama 3 itu plus berapa? 20. Nah, sudah seperti ini gitu. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, di sini Ustazah tambahkan untuk yang nomor B gitu ya. Nomor B ini tadi pengennya batas atasnya 12 gitu. Dengan menggunakan konsep rumus sama ya yang kayak ini ya. Jadi di sini 3B. Oke, 3B itu dari yang awalnya sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari 5 min 2K, ini kan pengennya batas atasnya 12. Maka ketika pengen batas atasnya 12, 3 menuju 12 gitu ya. 3 menuju 12 itu perlu ditambah atau dikurangi berapa gitu. Kan perlu ditambah ya. Nah, kalau perlu ditambah ya mohon maaf ya.
suara motor. Itu kalau perlu tambah berapa? 3 plus berapa ini? 12 menuju 3 menuju 12 gitu, tambah 9. Maka batas bawahnya juga perlu ditambah 9. Nah, seperti ini. Tapi perbedaannya nanti di sini K-nya di sini kalau di sini ditambah maka dia jadi dikurangi gitu ya. Dia menjadi 2 kali K min 9. Nah, jadi seperti ini. Berarti sama dengan sigma dari K sama dengan 10 sampai 12 gitu ya. Dari siapa? Dari 5 min ini dikalikan 2K, kemudian min 2 kali min 9 berarti plus 18. Nah, kayak gini. Berarti sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai 12 dari minus 2K. Nah, 5 tambah 18 plus 23. Nah, kayak gini gitu. Maaf ya kalau suaranya banyak noise-nya gitu.